Ya, Anda kembali bersama The Headlines. Kali ini kami akan mengangkat topik mobilisasi dana kampanye Pilpres. Dan untuk membahasnya, kami telah mengundang Ferry Murshidan Baldan, juru bicara dari tim pemenangan Joko Widodo Yusuf Kala, serta Thomas Ciwandono, bendahara tim pemenangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Dan hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Budiarto Sambasi, wartawan senior Kompas. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Ya, pemirsa, menghimpun dana dari publik dipilih sebagai salah satu cara untuk membiayai kampanye pemilu presiden dan wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran masyarakat untuk mendukung presiden. Beragam cara dilakukan relawan pendukung Joko Widodo Yusuf Kala untuk membantu jagoannya melenggang ke pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk menghimpun dana kampanye Pilpres dalam gerakan Rp1.000 untuk mendukung pasangan Jokowi JK. Ya, kita mengumpulkan sumbangan dari rakyat, dari publik untuk Pak Jokowi JK. Karena kita tidak ingin bahwa Pak Jokowi disokong atau Pak Jokowi didukung oleh kelompok-kelompok yang selama ini mengganggu reformasi. Tim kampanye Jokowi JK juga membuka rekening gotong royong di 3 bank untuk menggalang dana kampanye dari masyarakat. Pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa juga mengandalkan dana gotong royong. Mulai dari pemimpin parpol yang berhimpun dalam koalisi Merah Putih, para kader, serta sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. Poros Prabowo Hatta adalah koalisi tenda besar yang diperkuat Gerindra, PAN, PKS, P3, Golkar, dan PBB. Bahkan Haritanu Sudibyo yang sebelumnya menyokong Partai Hanura, belakangan memilih berada di barisan pendukung Prabowo Hatta. Siapapun boleh menyumbang kepada pasangan Capres-Cawapres. Besar sumbangan bagi perorangan maksimal Rp1 miliar. Sementara untuk kategori kelompok, perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah maksimal Rp5 miliar. Siapapun boleh menyumbang bagi pasangan Capres dan Cawapres. Bang Don, ada gerakan Rp1.000 untuk Jokowi, ada kemudian rekening gotong, ada gerakan gotong royong, dana gotong royong dari posisi Prabowo. Saya agak ini menghimpun dana sekaligus kampanye tampaknya. Iya, berita besarnya sebetulnya itu. This is good news. Sebelum ini kan kita selalu berpikir soal money politics. Sekarang ini kelihatan dengan dana gotong royong di pihak Prabowo Hatta, lalu kemudian gerakan Rp1.000 dari Jokowi JK, terlihat bahwa ini sekarang publik diminta untuk ikut membiayai pemimpinnya sebetulnya. Kalau lihat seperti ini kan baru, tidak pernah kita lihat pada tahun 2004, tahun 2009 juga tidak ada, dan sekarang baru pertama. Dan itu menjadi menarik, mungkin ini berlawanan dengan nafsu atau keinginan money politik yang sebelumnya ramai sekali, termasuk waktu pilek kemarin. Berita paling buruk adalah money politik, sehingga kita pun ragu apakah kualitas DPR kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Kira-kira begitu beritanya. Ini inisiatif spontan atau memang by design? Itu pertanyaan menarik. Penggalang dana sekaligus kampanye kita bilang ya. Ya, saya kira itu by design itu. Kita menyadari bahwa apa yang harus kita lakukan untuk mengatakan bahwa jangan pernah menistakan pemilih. Ya, politik uang bagi kita bukan soal kemahalan pemilu, tapi menistakan pemilih, itu yang menurut saya kita lawan. Ya, bahwa mereka bukan orang pihak yang pantas dinistakan, mereka lah penentu. Ya kan, jadi mereka jangan dianggap mereka orang yang mudah kemudian dengan uang, ya diberikan uang akan memilih diri kita atau pasangan calon yang kita usung gitu. Saya kira enggak. Ini sebagai sebuah bentuk bagaimana keterkaitan emosi antara masyarakat dengan yang dipilihnya. Dan kita di sini kita akan menegaskan tentang proteksi bahwa jangan pernah berpikir bahwa pemilu itu mahal. Biaya kemahalan pemilu selalu katanya akan digunakan untuk money politik. Tapi hari ini dijawab, ya kan, you nggak usah pikir-pikir, you tampil baik, you janjikan kita sesuatu yang lebih hebat, maka kita akan pilih you. Itu saya kira pesan di balik itu. Mas Tommy, ini cara baru kata Bang Don. Betul. Kalau kami desainnya sedikit beda, Mbak. Dalam artian kita juga sepakat bahwa di bawah harus ada arus-arus seperti itu. Saya rasa itu hal yang sangat baik dan sangat lumrah.
Namun ini kan kita bicara struktur. Saat ini desain kita sedikit berbeda. Kita di level relawan memang seperti itu, tapi dipusatkan tidak. Sampai kita sudah pasti bahwa mereka-mereka yang akan memberi dana tersebut mempunyai taat administratif. Ada datanya yang jelas gitu. Karena kalau datanya tidak terkonfirmasi dia harus dikembalikan itu harus ke kas negara. Ke kas negara. Nah itu sesuatu yang menurut saya itu suatu desain yang memang kita rangkum yang berbeda. Tetapi tetap kita juga nanti. Kalau dari kubu Prabowo dana terbesarnya dari mana sih? Sekarang saat ini kita masih dari menghimpun. Pak Hasyim? Seperti yang di media-media katakan gitu sebagai donatur tetap gitu. Tidaklah, saya juga kerja sama Pak Hasyim tidak saat ini ada rekan-rekan koalisi, mudah-mudahan ada bantuan dari sana, minimal dari bagaimana koalisi ini bergerak di arus-arus dengan partainya ya. Kita juga fundraising di level-level. Yang penting apa yang kita lakukan itu sesuai dengan peraturan yang ada. Mas Bas, kalau melihat dua tim ini boleh menanggapi tiga-tiganya sekalian. Tiga-tiganya sekalian ya. Memang menarik. Saya kira ini meniru Obama. Tahun 2008 luar biasa memang. Tiba-tiba dia memecahkan rekor untuk pertama kali dana kampanye dari bawah itu mencapai 10-15% dari total $700 juta. Untuk dana kampanyenya. Iya, dan dari bawah. Dari bawah ya. Yang nyumbang pakai cash atau bahkan kredit card. Dan kemarin 2012 diulang lagi nembus angka $1 miliar. Ini luar biasa. Dan itu ditiru di mana-mana kok. Itu memang saya setuju sekali dengan pandangan ini mengikat semacam kepatuhan, loyalitas pemilih kepada yang mau dipilih. Sudah harus begitu. Selama ini pemilih kita itu ignorant. Walaupun angkanya kalau kemudian mau dihitung-hitung hanya sepersekian dari kemudian. Masalah angka itu nggak penting. Yang lebih penting adalah ada willingness, ada kemauan untuk. Nah, untuk menanggapi tadi, saya kira ya mungkin lebih pertanyaan ya. Yang masyarakat ingin tahu. Saya ingat dulu ada semacam rumor atau bisikan kanan kiri. Tahun 2009 itu sebetulnya untuk satu pasang sudah mencapai 1 triliun rupiah dananya. Walaupun data yang kemudian data yang tertulis tidak sebesar itu ya, Mas Bas ya. Ada angka 800 miliar itu saya dengar langsung. 800 miliar. Pertanyaan saya sebetulnya ingin mewakili para pemirsa barangkali ya. Breakdownnya gimana sih itu? Memang ini kan wilayah abu-abu ya. Sangat abu-abu. Tapi orang ingin tahu barangkali yang terbesar dana itu kepakai untuk apa sih? Nanti kita bahas khusus tentang angka-angka itu belakangan ya. Tetapi saya mau ini garis bawahi sedikit bahwa itu mengikat pemilih. Bang Don. Ya seperti Nunung sudah bicara pada awal tadi, sebetulnya menyumbang itu sama dengan memilih. Jadi dikatakan sebagai ada emotional relations gitu, ini sebetulnya sudah menggambarkan makin banyak penyumbang entah berapapun itu sudah dianggap atau bisa dihitung sebagai pemilih. Saya ikut bertemu dengan beberapa Pemret dan Pak Yusuf Kalla Selasa malam lalu. Dia mengatakan kalau begini caranya Pilpres kali ini jauh lebih murah dibanding tahun 2004 dan tahun 2009. Itu yang seperti dikatakan oleh Mas Ferry tadi. Jadi memang ceritanya adalah kalau pemilih itu sacrifice itu berarti makin baguslah kita berkembang dari waktu ke waktu. Dan dari hitungan angka mungkin angka golputnya makin rendah begitu ya Bang Don ya, partisipasinya makin banyak. Itu hal yang menggembirakan. Mas. Itu dia maksud saya Pak Don, dari segi desain yang ini ya. Ya rohnya kita semua sepakat bahwa itu yang terbaik. Tapi bayangkan kalau ada seseorang yang memberi angka tapi harus dibalikan nanti ke kas negara karena tidak sesuai dengan tidak terkonfirm datanya. Itu yang kita sedang coba memanage bagaimana cara terbaik lah. Maka dari itu akuntabilitasnya ada kan? Ada. Saya kira kenapa kita menggunakan rekening BRI itu adalah sebuah bank yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Nanti kita mengikuti aturan main berapa jumlah minimal yang bisa disetorkan.
misalnya katakanlah, oh setoran minimalnya boleh 10.000, ya kan? Bagi yang penyumbang 1.000 itu ada yang mengumpulkan. Nanti jadi apa 10 itu jadi semua terlihat, jadi semua ada akuntabilitasnya, semua termonitor, dan tentu yang pasti adalah dia di sana tidak akan mungkin digunakan menjadi media orang untuk melakukan cuci uang. Okay. Ya, saya kira kita memakai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilpres. Ya, paling tidak kita garis bawahi Bang Don tadi ya, tidak terlalu penting berapa jumlahnya, tetapi itu mengikat pemilih begitu, semangatnya mengikat pemilih. Kita akan kembali sesaat lagi.